rekam dulu. Oke, udah saya rekam. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Jadi seperti itu dulu sedikit perkenalan daripada profil saya teman-teman. Ya, jadi kalau saya nggak kenalkan diri nanti tidak kenal ya. Nanti teman-teman bisa memfollow saya di Mason Sidik. Cari saja di Facebook, di Instagram ada di situ ya. Oke, ini servis layanan saya, pendaftaran agen dan distributor. Nah, nanti kita akan ajarkan bagaimana bisa tembus 16 juta sebulan ya. Meskipun teman-teman belum bisa menjalankan yang namanya digital marketing atau apa nggak begitu inilah apa namanya itu nggak begitu fasih dan menggunakan teknologi storing ya Pak. Jelas suara saya teman-teman? Halo? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Nah, selain servis ini, kita juga selalu mengadakan training bisnis, baik training bisnis digital marketing, kemudian ada desain grafis, ya, kemudian ada training bisnis untuk bagaimana mengajarkan teman-teman menjalankan bisnis tour and travel ini. Selain itu, nah ini kemarin kita ngisi di UIN Mataram nih ya, training digital marketing. Jadi kita ajarkan untuk manajemen sosial media juga, bagaimana mengelola sosial medianya supaya mendatangkan eh, orang-orang yang tertarget dengan apa yang akan kita jual seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, pelatihan ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi informasi kepada Anda tentang salah satu peluang usaha dari sekian banyak usaha yang ada, yakni nama usaha yang akan saya tawarkan kepada teman-teman yang akan saya ajarkan di sini adalah namanya Tour and Travel ya. Tour Travel, kemudian nanti di dalam Tour Travel ini ada bisnis pulsanya juga, kemudian ada bisnis PPOB dan ekspedisi. Seperti itu. Nah, jadi pelatihan ini murni saya akan bagikan sesuai dengan pengalaman teman-teman ya. Saya akan bagi sesuai pengalaman dari 2016 sampai dengan hari ini. Seperti itu. Nah, untuk yang akan kita pelajari hari ini, mulai dari cara memulai usahanya, kemudian nanti bagaimana cara menjalankan sistemnya, begitu cara mengoperasikan sistemnya, selanjutnya bagaimana cara kita mempromosikan baik secara organik. Organik itu secara biasa teman-teman. Misalnya kita upload di Instastory, di feed ya, kemudian di TikTok dan lain sebagainya yang diupload biasa seperti itu. Nah, nanti ada juga kita bagaimana cara mempromosikannya menggunakan robot. Nah, robot itu pakai Facebook Ads. Jadi kita perintahkan Facebook untuk me, apa promosi kita biar jalan sehingga orang-orang akan kenal usaha kita gitu. Nah, kalau teman-teman yang punya toko biasanya kan terlalu gede suaranya atau gimana? Cek cek satu. Nggak storing teman-teman? Suaranya kurang jelas, Mas. Kurang jelas. Astagfirullah. Putus-putus. Ini saya nggak pakai laptop, nggak pakai puter nih. Udah, tas, cek, cek. Oke, oke. Kita udah jelas kira-kira? Udah, Pak. Oke. Nah, jadi di sini kita akan belajar cara mempromosikan baik secara organik dan menggunakan robot. Jadi nanti Facebook itu yang akan mempromosikan usaha teman-teman. Boleh sambil tidur karena kan dia mesin yang jalan. Mesin itu yang membawa promosi teman-teman. Sama kayak kita jualan bakso, jadi kita nggak pakai warungnya, tapi baksonya yang akan mencari orang-orang yang mau beli bakso gitu. Jadi begitu juga nanti teman-teman ini apa penjualan tiket pesawatnya, kemudian promosi isi pulsa di tempat teman-teman, bayar-bayar online di teman-teman. Nanti produknya inilah yang akan jalan kepada orang untuk dilayanin seperti itu, ya. Itu maksudnya menggunakan FBS. Jadi pakai robot. Nah, kemudian baru terakhir nanti tip sukses di bisnis tour and travel. Nah, itu kita akan ajarkan nanti teman-teman. Tapi yang penting hari ini paham dulu ya, paham dulu bagaimana mengoperasikannya begitu.
Nah, nanti mengenai kalau misalnya teman-teman mau lanjut ke pelajaran berikutnya, nanti bisa chat ke admin ya, seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan ini. Yang semoga setelah selesai dari pelatihan ini, Tuhan izinkan Anda untuk memiliki usaha ini dan dimudahkan dalam menjalankannya. Sehingga mulai hari ini dan seterusnya teman-teman akan memiliki sebuah usaha, ya usaha autopilot yang akan membantu teman-teman untuk mencetak cuan. Seperti itu, ya. Oke, semua kita punya mimpi, ya. Ada yang mimpinya pengen rumah mewah, kemudian ada yang pengen punya mobil mewah, ada yang ingin tur keliling dunia, ada yang ingin umroh ya teman-teman. Bahkan di antara kita pasti banyak yang menginginkan di setiap harinya pengen bebas waktu ya, punya income yang jalan. Terutama kita semua ini ingin bermanfaat untuk banyak orang dan mati dalam keselamatan. Jadi ini pasti mimpi teman-teman. Makanya dari usaha ini nanti teman-teman akan bisa eh, mewujudkannya satu persatu. Gitu. Yang penting konsisten dan ikut arahan yang ada saya lakukan di grup itu, ya. Karena nanti saya akan tunjukkan juga beberapa agen yang sudah daftar dan sudah berhasil menghasilkan 3 sampai bahkan setengah miliar omset per bulan itu. Oke. Nah, jadi teman-teman, kehadiran teman-teman hari ini di sini otomatis untuk merubah keadaan, ya. Yang kemarin mungkin jadi karyawan dengan punya usaha ini nanti, dengan membangun usaha ini nanti eh, profesi sebagai karyawan teman-teman akan bisa terbantu dari bisnis sampingan, ya. Bisnis sampingan bisa melalui handphone atau hanya dari rumah sambil gendong anak dan lain sebagainya. Makanya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi teman-teman nanti yang ubah dirinya. Contoh, jadi teman-teman sudah diberikan nasib untuk menjadi orang yang hebat. Tapi kalau teman-teman sendiri nggak berproses, ya otomatis nggak akan bisa jadi begitu. Nah, jadi cita-cita mulia kita di sini dengan mengikuti pelatihan hari ini adalah supaya kita bisa menjadi malaikat, teman-teman. Apa itu malaikat? Malaikat itu kita melihat orang itu selalu kepikiran apa ya yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya bantu, begitu. Makanya itu visi saya di sini, mengadakan webinar ini supaya mudah-mudahan nanti selesai dari sini saya bisa membantu teman-teman seperti itu, ya. Jangan sampai teman-teman jadi seperti tuyul, begitu melihat orang apa yang bisa saya ambil. Nah, jangan sampai kayak gitu. Makanya kita punya mindset dulu bagaimana kita bisa menjadi malaikat melalui income yang akan kita dapatkan melalui bisnis yang akan kita ajarkan hari ini. Itu teman-teman, ya. Ya, saya perkenalkan dulu apa sih bisnis tour and travel, teman-teman. Bisnis tour and travel ini adalah salah satu lini bisnis yang sampai saat ini terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau dulu itu membangunnya sangat susah, teman-teman ya. Membangunnya sangat susah. Dan di bisnis tour and travel ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa jual tiket pesawat, kita bisa eh, jasa paspor ya, bisa keliling dunia dengan menjadi leader untuk mengawanin orang-orang yang ingin keliling ke dunia melalui jasa kita. Itu yang akan kita lakukan di Mr. and Travel. Tapi di Mr. and Travel ini bukan hanya itu teman-teman, tapi ada sekitar 40 lebih jenis bisnis yang ada di dalamnya. Nah, itu kita bisa operasikan di dalam satu sistem. Biar penasaran dulu. Cepat-cepat saja teman, nanti di praktek ya, cara menjalankannya itu baru kita agak lama ya. Tanya pokoknya pos-posnya. Nah, eh, yang kita rasa dari bisnis tour and travel ini menguntungkan teman-teman. Jadi ada caranya, ada teknisnya bagaimana menjalankan bisnis ini tanpa harus menggunakan modal. Nah, nanti kan teman-teman saya ajarkan caranya, ya. Mengapa bisnis tour and travel itu dibilang menguntungkan? Yang pertama adalah marketnya besar, teman-teman. Nah, kita lihat market besarnya itu salah satunya adalah wilayah Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau, jarak tempuh dari satu pulau ke pulau lain. Kemudian otomatis di situ kita akan membutuhkan namanya alat transportasi, teman-teman.
Alat transportasi seperti pesawat, kemudian kapal, kereta api, bus, feri, ya. Ada lain-lainnya juga di situ. Makanya waktu tahun 2012 di sini, aduh, lama sekali datanya saya ambil. Tercatat penjualan tiket pesawat ya di tahun 2012 itu sekitar 60 juta lembar, teman-teman. 60 juta lembar tiket pesawat. Kemudian meningkat lagi di tahun 2013 itu terjual sekitar 80 juta lembar tiket pesawat. Nah, meningkat lagi di tahun 2014 di situ terjual sekitar 100 juta lembar tiket pesawat. Nah, teman-teman nggak memikirkan di 100 juta lembar tiket pesawat itu seandainya kita saja bisa menjual sekitar 100 tiket dalam satu bulan, sudah berapa yang omset atau profit yang bisa kita dapatkan. Ya, nanti saya akan kasih simulasinya. Jadi, eh, nah ini adalah contoh tiket yang akan teman-teman Halo, ambil, yang teman-teman dapatkan nanti. Ini yang sudah bisa sampai di rumah. teman-teman cetak. Ya, ya, ntar kita matikan dulu. Dimatikan dulu soundnya teman-teman ya, supaya kita fokus. Nah, selanjutnya teman-teman, kenapa saya bilang marketnya besar? Nah, di sini kita lihat, kalau dari laporan di berita di bisnistempo.co ya, tempo.co, ini untuk pulsa saja itu penjualannya melonjak sampai 4,38 triliun teman-teman per tahun ya. Kemudian tiket pesawat dan tiket kereta api itu sekitar 136 triliun per tahun. Kemudian ada listrik. Listrik itu duit yang beredar di sini tuh sekitar 214,1 triliun itu per tahunnya. Belum lagi voucher hotel 368 triliun per tahun, dan TV kabel dan lain-lain sebagainya. Ini sekitar 557 miliar per tahun. Sehingga total per tahun itu peredaran uang di semua jenis bisnis ini itu ada 723,37 triliun per tahun. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman masuk ke dalam lini bisnis ini, ngambil 1% saja dari bisnis teman-teman, atau 3% sudah berapa miliar yang teman-teman dapatkan per bulannya. Seperti itu gambarannya. Ini baru data dari tahun 2016 mencapai 214 triliun untuk PLN saja, teman-teman. Nah, di sini makanya potensinya ini sangat besar, teman-teman. Kalau teman-teman biarkan begitu saja, ya mau bilang apa? Ya sekarang makanya saya bilang tadi tergantung dari teman-teman. Seperti itu. Jadi masuk ke bagian itu dan masuk sebagai yang akan memutar uang tersebut. Itu ya. Kenapa kita harus berbisnis tour and travel, teman-teman? Ya, karena yang pertama adalah bisnisnya jangka panjang, teman-teman. Ya, bukan musiman. Jadi bisnisnya akan terus menerus selama ada tiket, selama tiket pesawat, selama pesawat terbang, selama kereta api berjalan, selama hotel masih buka, selama pulsa masih dipakai, ini akan terus jalan, teman-teman ya. Belum lagi di hari liburan, kemudian Natal, hari raya lain, dan lain sebagainya. Disitulah tiket pesawat itu melonjak terjual, ya. Kemudian apalagi komisinya banyak, ya teman-teman, komisinya banyak. Jadi banyak yang kita dapatkan di komisi ini. Nanti saya hitungkan. Kemudian apalagi, ya mudah dijalankan teman-teman, karena tidak seperti dulu. Kalau dulu kan harus bermodal besar. Kalau sekarang tanpa modal pun bisa berjalan, teman-teman. Melakukan transaksi tiket pesawat itu bisa tanpa harus menggunakan modal. Nanti saya akan ajarkan di waktu trial sistemnya, ya. Nah, kemudian bisnis ini teman-teman, kalau misalnya sudah punya warung, nanti bisa jadikan, bisa isi pulsa di situ, bisa isi listrik di situ, bisa isi paket data, bisa bayar leasing, ya, bisa jual tiket pesawat nanti di situ, bisa eh, carikan orang tiket umroh, kemudian tiket hotel, ya, tiket kereta api dan lain sebagainya. Bisa.
Seperti yang teman-teman kalau pernah ke Indomaret, pernah ke Indomaret? Kalau teman-teman belanja ke Indomaret, pasti mereka nanya gini, Bapak nggak sekalian isi pulsa, gitu. Nggak sekalian cek tiket, nggak sekalian beli tiket, gitu. Dan sebagainya. Itu penawaran mereka. Makanya Indomaret itu dibilang walaupun nampaknya sedikit barang tapi lengkap. Begitu. Nanti di warung teman-teman kalau misalnya sudah punya warung, percetakan, eh, apa jual minyak misalnya. Jadi ini bisa ditawarkan nanti pada orang yang mau belanja. Kita jual misalnya buah-buahan, tapi nanti kita bisa up market lagi. Misalnya beli buah, tapi begitu orang ini mau bungkus, kita tawarkan nggak sekalian isi pulsa, nggak sekalian isi paket data, nggak sekalian isi token PLN dan lain sebagainya. Itu bisa kita tawarkan teman-teman. Karena ini cukup dijalankan melalui HP ya. Jadi tidak perlu modal besar. Itu teman-teman. Nah, untuk sumber penghasilan sendiri, ya ada 3 sumber penghasilan yang Anda dapatkan nanti ketika menjalankan bisnis tour and travel ini. Yang pertama ada namanya active income. Active income ini adalah murni dari hasil penjualan teman-teman. Penjualan misalnya menjual pulsa, menjual tiket, menjual paket data, PPOB, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya antara sekitar 40 lebih bisnis yang ada di dalamnya itu. Kemudian komisi apa lagi yang didapatkan masif? Nah, inilah yang tanpa mengeluarkan modal. Kenapa tanpa mengeluarkan modal? Nah, ini akan kita ajarkan nanti bagaimana menjual umroh. Kalau menjual jasa umroh ini kan kita nggak mengeluarkan modal karena kita tinggal memasukkan data-data mereka, calon jemaahnya, atau orang yang tour travel atau orang yang mau tour gitu, kita tinggal masukkan data-datanya melalui yang ada di dalam sistem kita. Itu tanpa kita menggunakan modal. Bahkan kita bisa jalan-jalan gratis dari uang yang mereka berikan kepada usaha kita seperti itu. Nah, kemudian ada 3 sumber penghasilan. Yang ketiga itu namanya passive income, teman-teman. Passive income ini adalah komisi yang didapatkan dari sharing profit. Tahu sharing profit? Sharing profit itu berbagi profit, berbagi keuntungan, ya. Jadi passive income ini ketika teman-teman menjadi seorang distributor, ya, di dalam sistem ini, ketika teman-teman menjadi distributornya, begitu ada yang teman-teman daftarin di bawahnya, ya, itu nanti setiap dia transaksi kita akan mendapatkan komisinya. MLM ini Pak Maksud, kan tidak MLM. Jadi level dari bisnis ini satu, pusat, kemudian baru kita distributor dan ada agen, teman-teman. Jadi sampai agen aja, ndak bisa. Kalaupun ada yang didaftarkan di bawah ini, otomatis ini ndak bisa mendapatkan keuntungan. Dan mitra namanya, mitra ini dia tidak akan bisa mengisut, ya, membooking. Si mitranya akan nelpon ke agen, seperti itu. Jadi si agen aja yang mendapatkan profitnya. Itu caranya teman-teman, ya. Jadi ini ada 3 sumber penghasilan yang akan didapatkan dari bisnis tour and travel ini. Oke, secara cepat aja. Nah, ini saya hitungkan ya. Kalau active income tadi itu adalah komisi dari penjualan sendiri. Nah, kita buka sistemnya, kita akan jual tiket. Contoh di sini kita akan jual tiket pesawat. Nah, saya ibaratkanlah teman-teman saat ini menjadi seorang agen ya, seorang agen. Jadi agen itu komisinya sekitar 60% ya. Jadi kita sebagai mitra dari pusat dari maskapai itu akan mendapatkan 60% sampai dengan 90%. Ini komisi yang kita dapatkan dari airline. Airline itu yang punya sistem tiket pesawatnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, komisi tiket pesawat itu 60% kalau agen, nanti kalau distributor 70%, ya, baru nanti yang cabangnya 90%. Seperti itu. Nah, kemudian nanti komisi per pembayaran misalnya FIF, Adira dan lain-lain itu 2.000 kita dapat admin per struknya. Kereta api ada 4.000, kemudian komisi kamar hotel ya 4% per kode bookingnya, teman-teman. Nah, kemudian komisi pulsa kita standarkan dengan yang ada di daerah kita. Nah, di sini kita bisa bukan hanya dari admin penjualan kita saja, tapi ada contoh kita punya mau isi pulsa nih harga yang 20.000.
bisa saja nanti saldo kita yang dipotong bukan 20.000 teman-teman, tapi yang dipotong adalah sekitar 19.000, misalnya 19.500. Otomatis kita sudah dapat 500 rupiah di sana. Nah, ditambah dengan biaya pengisian di daerah kita. Nah, itu yang kita dapatkan. Nah, coba kita hitung ya. Seandainya di sini posisi kita sebagai cabang, ya. Komisi kita di cabang itu 90%. Contoh kita akan belikan pelanggan kita tiket dari Jakarta ke Makassar. Harga tiketnya ada 1 juta. Nah, komisi daerah lain 50.000 teman-teman. Yang kita diberikan dari harga tiket 1 juta, kita misalnya dapat komisi 50.000. Nah, jadi seandainya kita sebagai cabang di sini 90%, otomatis kita kalikan dengan 50.000, maka yang kita dapat adalah 45.000 komisi. Itu teman-teman ya. Jadi cara kita melipat gandakan penjualan kita, ya biasakan kita bikin standar di dalam diri kita. Mungkin sehari itu saya harus bisa menjual 2 tiket misalnya. Saya harus bisa menjual eh, 3 tiket misalnya. Nah, kalau di sini saya contohin aja, paling minimal kita bisa jual tiket 3 saja per hari teman-teman. Maka seandainya tadi komisi kita 45.000 per tiket, maka 3 tiket yang kita jual per hari kita kalikan dengan 45.000. Berapa pendapatan kita berarti per hari? 135.000 teman-teman. Seperti itu ya. Nah, seandainya rata-rata nih 3 tiket kita bisa jual sehari, otomatis yang akan kita dapatkan per bulan selama 30 hari itu sekitar 4,5 juta teman-teman ya. 4,5 juta yang kita dapatkan per bulan itu dari tiket pesawat saja. Bagaimana kalau seandainya teman-teman mampu menjual 5 tiket, 7 tiket, 10 tiket per hari? Bahkan kalau kita bisa menjual per hari itu ada yang berangkat rombongan, pakai grup dan lain sebagainya itu bahkan ada yang dapat 2 juta per hari. Itu teman-teman, ya, dari jual tiket pesawat saja. Nanti belum lagi teman-teman hitung dari penjualan pulsa 10 orang per hari misalnya. Belum lagi orang bayar air, bayar listrik, isi token dan lain sebagainya. Ya otomatis kita bisa punya gaji sendiri 2 digit selama sebulan begitu. Ya, makanya ini usaha ini murni sebagai usaha teman-teman nanti, bukan sebagai usaha saya. Jadi ini adalah murni sebagai usaha teman-teman. Kalau teman-teman ulet mengikuti mentoring yang kita sampaikan, dilakukan, insya Allah ya, insya Allah bisa sampai tembus 2 digit per bulan. Seperti itu. Tahu 2 digit ya? Belasan puluhan juta. Itu 2 digit. Nah, di sini di agen di grup saya itu ada yang sudah menghasilkan 3 digit per bulan, teman-teman. Di bulan Juni kemarin beliau screenshot tuh di grup tuh. Bahkan mendapat 490 sekian juta. Itu yang didapatkan per bulan. Itu nanti saya lihatkan di sini ada screenshotnya udah saya ambil tadi. Nah, kemudian masif income teman-teman. Ini kan baru dari penjualan tiketnya. Nah, kita hitunglah khusus tiket ini 4,5 juta. Kemudian nanti ada dapat dari masif income. Jadi masif income di sini teman-teman bisa menjual misalnya rekrut agen 1 orang menjualnya 1,7 juta ya. 1,7 juta misalnya harganya. Tapi kalau saya penjualan lebih di bawah ini saya jual. Ini terlalu mahal ya. Nah, passive income ini teman-teman tanpa modal, begitu jadi distributor bisa mendaftarkan orang. Nanti hasil pendaftarannya itu murni 100% menjadi milik teman-teman, ya. Jadi 4,5 juta ditambah 1,7 juta sudah berapa misalnya. Kalau kita dapat 2 agen, 3 agen kan udah lumayan nih teman-teman. Ini salah hitungan saya ini. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya passive income teman-teman. Jadi seandainya teman-teman menjadi distributor cabang, setiap yang di bawah teman-teman itu transaksi maka akan mendapatkan 10% nanti komisinya ya. Ini dari mana sumber passive income tuh? Saya jelaskan dulu. Jadi ketika teman-teman menjadi seorang agen maka komisi 60% ya. Dan nanti teman-teman akan kalau ada mitra di bawah agen ini tidak akan dapat apa-apa ya. Nah, kalau seandainya teman-teman menjadi distributor komisi adalah 70% dari transaksi ya. Nah, mitra jika teman-teman distributor memiliki agen itu melakukan transaksi maka mendapatkan 10%.
persen begitu. Nah, kalau menjadi cabang, nah, lebih banyak lagi yang didapatkan. Agennya ngasih 10, distributornya ngasih 10. Nah, nanti belum lagi cabang di bawahnya ini ngasih 10, jadi sekitar 30% yang akan didapatkan ya teman-teman ya. Nah, kemudian setiap transaksi selain dari tiket pesawat, eh, agen-agen teman-teman yang di bawah itu mendapatkan 100 rupiah ya, 100 rupiah per transaksi. Nah, itu jadi passive income. Jadi eh, rata-rata dari semua passive income tadi, tiga income tuh, teman-teman bisa nggak bermodal di situ. Makanya nanti saya akan ajarkan di waktu kita mendemokan sistemnya. Nah, ini teman-teman nih, ada namanya Mas Dery ini. Ini tanggal 28, tanggal berapa ini? Nah, di akhir Juni ya, di akhir Juni kalau nggak salah nih. Nih 28 Juni. Nih penjualannya sampai 436 juta. Nah, itu tuh. Untungnya 34 juta, teman-teman. Ini penghasilannya. Lebih besar hasil jualan tiket dibanding dengan jualan istilahnya jadi karyawan. Bukan kita kita menyampingkan karyawan, tapi itulah jualan, teman-teman. Ya, jadi bisa mencapai omset 436 juta ini. Ya. Kemudian di bulan apa ini? Ini dapatnya 6 juta, penjualan 3 digit 110 juta ya. Kemudian ini penjualan per harinya dapat 2.300.000 per harinya. Tuh ya, 2 juta per hari, ini 2 juta per hari. Itu teman-teman. Jadi pendapatan dari agen yang saya bimbing di grup, ada grup PIV-nya. Nah, untuk hasil passive income seandainya teman-teman nanti menjadi distributor atau cabang itu bisa menjadi ini yang tanpa bekerja ya. Yang tanpa bekerja. Ini yang namanya passive income tadi profit sharing itu bisa mencapai 2 juta. Kalau teman-teman banyak agen yang transaksi di bawah otomatis lebih dari ini. Itu per hari. Jadi makanya saya bilang ketika teman-teman sudah bergabung menjadi bagian dari bisnis ini ya harus cepet-cepetan mencari agen ya distributor, dilatih. Makanya sebelum nanti teman-teman sudah bergabung saya akan latih dulu. Saya akan latih di hari yang lain, di hari khusus. Itu khusus agen-agen yang sudah daftar. Saya akan ajarkan digital marketingnya, bagaimana strategi bisnisnya, ya, bagaimana bikin webinar dan lain sebagainya. Itu diajarin. Bagaimana robot itu bekerja untuk teman-teman. Begitu. Ya. Nah, teman-teman tidak usah ragu. Ini izin usaha kita yang akan teman-teman miliki nanti. Ada. Kalau jadi kita murni menggunakan dokumen usaha yang dari pusatnya yang diberikan. Ini ada surat izin kepariwisataan, kemudian ada domisili usahanya, ya ada SIUP-nya ya, ada SIUP di sini, kemudian ada notarisnya. Ini izin usaha kita semua. Nanti kalau misalnya diperiksa oleh eh, dinas, ya tunjukkan ini usahanya gitu. Ini dokumen usahanya. Ini asli ya, kita kasih sama mereka gitu. Udah lihat teman-teman? Ada pertanyaan? Ada berapa yang hadir? Ada 11 orang. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut dulu. Oke. Ya, ini jenis dokumen usahanya nanti. Kemudian ini adalah sertifikat yang akan diberikan kepada teman-teman yang sudah mendaftar. Ada sertifikat usahanya atas nama usahanya nanti di bawah nih. Ya, ada sertifikat usahanya. Ini yang ditempel nanti di dinding, teman-teman. Dicetak, dimasukin ke bingkai, ditempel sebagai sertifikat resminya. Ya. Nah, ini jenis spanduk yang akan teman-teman dapatkan nanti ya. Bisa dibuat seperti ini, nanti menerima pendaftaran agen, misalnya teman-teman begitu, ditempel, nanti ada yang daftar, didaftarin. Nah, nanti setiap dia transaksi, teman-teman akan mendapatkan passive income-nya. Itu. Nah, ini bentuk tiket yang teman-teman bisa lakukan, bisa download, bisa ambil. Nah, ini yang dikasih ke penumpangnya. Nah, ini untuk tiket custom ya. Jadi ada e-tiketnya, kemudian ada invoice. Ini harganya, ini kita bisa ubah teman-teman. Nanti saya ajarkan. Harga tiketnya bisa kita ubah dan kita bisa 2 kali dapat komisi.
Bukan hanya komisi dari maskapai, kita juga bisa mendapatkan komisinya. Kita bisa up sendiri seperti itu. Oke, cara memulai bisnis tour and travel, pulsa, PUB, dan ekspedisi ya. Jadi caranya adalah yang pertama, kalau kalau langkah membuka tour travel kalau cara lama itu yang pertama ya harus menyediakan tempat dulu ya. Kalau dulu, kemudian selain menyediakan tempat ya harus urus kerjasama setiap maskapai. Jadi misalnya urus Garuda, Lion, kemudian Batik Air, ya Citylink dan sebagainya. Terus kita sangat sulit dulu harus punya modal minimal 20 juta per maskapai teman-teman. Dulu ya, dulu kita harus kalau seandainya 10 maskapai kali 20 juta artinya kita harus menyiapkan modal 200 juta. Belum lagi kita harus rekrut karyawan, ya belum lagi kita harus trial error, belum lagi harus bayar listrik yang mahal, air, operasional, dan lain sebagainya. Makanya dengan cara ini ya harus Anda menyediakan modal yang sangat besar, teman-teman, kalau menggunakan membuka usaha dengan cara lama. Nah, bagaimana cara instannya? Di sini saya akan jelaskan. Nah, cara instannya adalah teman-teman membeli lisensi, ya, membeli lisensi di kita, ya. Membeli lisensi nanti kita begitu beli lisensi, apakah menjadi agen atau distributor, teman-teman bisa beli lisensinya itu. Kalau teman-teman menjadi agen, otomatis setiap transaksi ya saya mendapat passive income, gitu. Tapi kalau teman-teman menjadi distributor, passive income saya tidak dapat begitu, ya, karena level kita bisa sama, begitu ya. Kemudian menyediakan laptop, komputer, smartphone, tapi tidak harus semua ini disiapkan teman-teman. Hanya smartphone saja sudah cukup karena bisa diinstal aplikasinya nanti eh, di handphone teman-teman ya. Dan koneksi internet ini harus disediakan ya. Kemudian tiga, perlu nggak deposit? Deposit ini sesuai kemampuan teman-teman. Tapi kalau hanya mau booking tiket pesawat nggak perlu pakai deposit. Ada caranya ya. Saya akan ajarkan teknisnya nanti ketika demo programnya. Depositnya sesuai kemampuan, tak ada paksaan dari perusahaan ya. Jadi ini ya, jadi membeli ini cara daftarnya, teman-teman mendaftar beli lisensinya itu aja. Nanti akan mendapatkan ID, username-nya, password-nya dan spanduk. Kemudian ada lagi saya kasih nanti bonus banyak. Nah, lihat aja dulu. Nah, sistem SRO ini adalah sebuah aplikasi teman-teman ya. Sistem reservasi online. Jadi aplikasi yang akan dipakai untuk transaksi di situ. Jadi di dalam SRO ini ada sekitar 40 lebih 40 jenis bisnis di dalamnya. Nah, jadi sebuah sistem bisnis yang dalam terdapat berbagai macam peluang. Sistem ini berfungsi untuk memudahkan yang akan membantu teman-teman untuk mencetak ya untuk mencetak cuan, untuk mendapatkan komisi ya SRO ini. Nah, SRO ini adalah miliknya MMBC Tour and Travel. MMBC itu adalah Medusa Multi Business Center. Ini perusahaan pusat, teman-teman. Perusahaan pusat yang memelihara, yang menjaga, kemudian yang mengupdate dulu eh, apa namanya? Yang mengupdate dari sistem ini, teman-teman, sehingga terus terjaga sistem ini, keamanannya terjaga. Karena kenapa harus jaga keamanan? Karena siapa tahu komisi teman-teman sudah masuk ke dalam saldo. Kalau dibiarkan begitu aja dibuka oleh orang, otomatis nanti teman-teman akan ini apa namanya saldonya diambil sama orang nanti. Makanya teman-teman harus memang memelihara ini, jaga password dan username yang sudah kami berikan itu. Ya teman-teman ya. Nah, MMBC Tour and Travel ini adalah sebuah perusahaannya. Nah, MMBC ini membuat namanya sistem reservasi online. Apa maksudnya sistem reservasi online? Sistem yang dimana dalamnya mengkolaborasikan 4 sampai 5 kategori bisnis dan sekitar 38 lebih jenis bisnis usaha di dalam yang dapat dijalankan secara bersamaan. Jadi sekali login teman-teman sudah mendapatkan banyak bisnis di dalamnya. Jadi satu saldo tapi bisa eh, menjual ada 48 bisnis di dalamnya itu, ya. Jadi sekali login satu saldo di dalam satu sistem melalui handphone.
handphone, laptop, atau gadget boleh. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan itu semua dari sini. Gitu. Makanya penasaran aja dulu. Sebentar lagi saya akan ini aplikasikan sistemnya. Jadi sistem ini ketika punya teman-teman ya tidak perlu diinstal. Ini tidak perlu diinstal di komputer. Jadi teman-teman nanti cukup akses alamatnya, kemudian teman-teman login. Dah, itu aja. Nah, teman-teman juga nggak perlu urus surat izin usaha karena kita sudah siapkan usaha yang tadi, ya legalitasnya itu sudah semua ada di situ. Ya. Kemudian tidak perlu lagi deposit di setiap maskapai, teman-teman. Nggak perlu ngisi 20 juta di setiap maskapai, nggak perlu. Nggak usah. Ya. Cukup 50.000 seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa lakuin itu untuk isi pulsa kah, untuk beli token kah, untuk lain-lain dan sebagainya. Kemudian di dalam sistem SRO ini, teman-teman dapat menjalankan banyak usaha, 38 lebih bisnis secara bersamaan ya. Kemudian komisi. Nah, ini komisi ini paling penting. Pasti semua butuh komisi. Jadi ini bisa ditentukan sendiri teman-teman, terserah teman-teman. Padahal dari sistem pun udah dikasih komisi, tapi kita pun bisa eh, membuat komisi sendiri. Nah, kemudian tiketnya juga bisa kita edit ya dengan logo kita sendiri atau kolaborasikan sesuai dengan keinginan. Nanti ini dibuat menggunakan Canva ya, dan jelas ya, kita dapat 3 jenis tiket di sana dalam bentuk invoice, kemudian dalam bentuk dari sistem MMBC-nya, dari tiket yang dalam bentuk dari maskapainya. Di situ ada 3 ya. Bisa menampilkan harga, bisa tidak menampilkan harga. Ada di situ semua ya. Kemudian CS-nya 24 jam, ada grup khusus yang khusus koneksi antara pengusahanya dengan pusat. Ya, jadi nggak perlu hubungin saya juga. Karena saya pun sebenarnya punya grup VIP khusus. Ada. Jadi apa kendala di sistem saya bisa support. Kalau misalnya kayak reschedule ya, kemudian batalin tiket ya, atau ganti jadwal. Nah, nanti teman-teman langsung kita bisa arahkan ke CS atau kami yang laporkan. Cepat ini teman-teman. Langsung karena CS-nya ini 24 jam ada. Saya lihat di grup itu ada sekitar 7 sampai 10 orang enggak salah itu adminnya di dalam CS-nya itu. Ya. Jadi teman-teman punya sistem ini tak perlu repot lagi, tak perlu khawatir. Kemudian platform satu untuk semua multi transaksi seperti yang saya bilang ada di sekali login ada sekitar 38 sampai 40 lebih bisnis di dalamnya. Dan itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan satu saldo. Nih, tak perlu isi saldo setiap sistem usaha. Jadi sekali isi saldo bisa dilakukan untuk semua usaha tersebut. Oke. Nah, ini keunggulannya sistem SRO-nya terpercaya sejak tahun 2007. Ini yang punya teman-teman, punya sistemnya. Namanya Pak Zulkarnaini, ya. Masih muda berarti 1981. Oke, pengalaman, enggak usah saya ceritain ini. Pengalaman saya. Nah, kalau pengalaman saya menggunakan sistem SRO ini yang membuat saya menjadi digital marketing, digital marketer sekarang, teman-teman. Karena 2016 kan, saya dapat sistem ini setelah sering main di online, akhirnya dapat ilmu baru lagi. Pembuatan website, kemudian manajemen sosial media. Sekarang bisa ngisi training-training di mana-mana sebagai digital marketer gitu, teman-teman. Jadi ini pengalaman yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah sudah bisa mendapatkan beberapa impian ya. Nah, kemudian ini contohnya nanti apa konter teman-teman kalau misalnya mau sewa ruko ya. Kalau mau bisa juga dari teras rumah boleh. Teras rumah bikin spanduk yang tadi, cetak gantung di situ bisa ya. Ini ini salah satu contohnya yang punya agen yang sudah 3 digit. Ada juga yang lain-lain cuma nggak mungkin saya tampilkan semua di sini ya. Nah, nanti sistem ini teman-teman bisa menggunakan nama usaha sendiri di situ. Nah, ini kan dari Tour and Travel. Nah, di sini Happy Tour Travel. Ya, saya namanya Balai Tour and Travel ya. Kemudian booking dan isut sendiri. Semua tiket pesawat itu teman-teman yang isut sendiri, nggak perlu nelpon ke maskapai, nggak perlu. Jadi teman-teman sudah bisa lakukan dari situ. Kemudian kita dapat harga resmi langsung, sama harganya dengan Traveloka. Tapi kalau kita bandingkan dengan Traveloka itu biasanya
Traveloka itu ada dua lagi yang dibayar di sana, ya. Jadi yang pertama itu yang dibayar adalah asuransi pertama. Kemudian ada namanya biaya layanan. Kalau di kita ndak perlu. Kalau mau pakai kita checklist, kalau nggak pakai ndak usah gitu, ya. Kemudian deposit bebas, saldo bisa nol dan tidak ada saldo mengendap. Nah ini tanpa saldo pun kita bisa booking tiket pesawatnya. Tidak ada target bulanan, kami tidak ada target. Teman-teman rajin usahanya, rajinlah mendapat komisinya, begitu. Ya, jadi bukan kami target harus jualan segini sebulan. Anda, ini tergantung teman-teman mau berapa omsetnya per bulan, terserah. Nah, itu nargetin sini karena ini memang murni usaha sendiri, teman-teman. Sama kayak ini kreatif sekali bikin konten di Facebook saya lihat nih. Si Derry ini kreatif sekali membuat konten baik dalam bentuk video, bentuk gambar yang isinya bagaimana orang-orang itu bisa ngecek tiket pesawat di dia, beli tiket pesawat di dia begitu. Teman, itu yang saya lihat. Kemudian apalagi ini. Nah, teman-teman nggak perlu bayar-bayar lagi setiap bulan ke kami, tidak ada, ya. Tidak ada target, tak perlu bayar bulanan, tidak perlu bayar biaya tahunan, atau kalaupun kami berpromosi, teman-teman nggak perlu bayar royaltinya. Jadi murni sekali bayar untuk lifetime, untuk seumur hidup dan bisa diturunkan kepada anak-anaknya, kepada keluarga dan lain sebagainya. Terserah mau apa namanya wariskan usaha ini ke siapa. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian depositnya otomatis tanpa konfirmasi. Begitu teman-teman top up, kalau teman-teman top upnya sesuai dengan nominal yang tertera di sistem itu akan masuk otomatis. Seperti itu. Kalau misalnya nggak otomatis masuk, artinya ada yang salah. Nanti segera informasikan ke kita dan kirimkan bukti top upnya. Seperti itu teman-teman, ya. Kemudian bisa ditransaksikan melalui banyak multi payment. Nih ada Alpha Group, ya, Alpha Midi, Alpha Express dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman kalau misalnya sebagai distributor dan cabang, nanti teman-teman bisa buka pendaftaran lagi untuk orang lain, ya. Inilah yang namanya passive income nanti. Tanpa modal Anda dapat biaya pendaftaran. Nah, ya otomatis ya harus pinter membimbing mereka seperti itu. Kemudian dan masih banyak lagi, ya. Nah, ini jenis usahanya ada yang sekitar 40-an tadi nih, ya. Saya mulai dari tiket pesawat, nih kereta api, hotel, pelni, ada peri, bus. Nah, ini tampilan di handphone, teman-teman. Nah, kalau di laptop nanti beda tampilannya, dia agak lebar. Dan semua ini langsung terbuka. Kalau handphone kan scroll-scroll kayak gini. Kalau misalnya mau isi pulsa, klik isi pulsa. Mau isi pakai data, klik pakai data. Mau isi token, isi token. Ini GoPay, Shopee bisa diisi dari sini, teman-teman. Ini ada PLN, Air, BPJS, bisa dibayar dari sini semua. Ya. Nah, ini bisa kirim paket. Nah, nih. Oke. Ini gambarannya ya. Ini gambaran isi dalam. Isi dalam daripada sistemnya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah daftar, maka akan memiliki semua bisnisnya. Ada sekitar 40 lebih jenis bisnis. Ya. Oke, jadi alamat kantor pusatnya silahkan boleh dipoto di sini biar teman-teman tidak, kalau misalnya dikira nipu dan lain sebagainya, tinggal WhatsApp ke nomor ini atau ke nomor saya boleh, ya. Kita akan jamin dibalikin duitnya 100%, ya. Oke. Nah, ini cara mengoperasikan sistemnya. Baik, sekarang kita akan masuk pada bagaimana cara mengoperasikan sistem. Ya, tadi kan saya udah nampakin tuh bentuknya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengoperasikannya? Kita udah masuk pada teknis, ya. Kita masuk pada teknisnya. Cara daftarnya sudah saya kasih tahu. Sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara kita menjalankan sistemnya. Oke, sebentar. Kita, Bentar, saya jawab. Oke, kita, saya pakai ini aja ya. Oke, nah ini teman-teman. Ini saya pakai robot nih iklannya ya. Jadi, nah ini yang sudah masuk ini. Nah, jadi pertama yang kita lakukan ketika mengoperasikan sistemnya, kita masuk ke sini teman-teman. Klik mbc.biz. Setelah itu, kita masukkan username dan password yang sudah didaftarkan. Masuk ke sini login. Di sini ada login. Kemudian kita masukkan
Username ya, username password. Balai tour travel @gmail. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya. Bentar. Ya. Setelah kita isi, kemudian kita login. Nah, baru kita akan masuk ke dalam sistemnya, teman-teman. Nah, kita akan selalu mendapatkan promosi seperti ini dari pusat. Kalau misalnya kita mau lakukan penawaran kepada pelanggan kita, boleh pakai ini ya. Nah, ini dia. Ya, nah ini dia bisnisnya, teman-teman nih. Ada reservasi tiket pesawat, ada top up, pulsa, internet, token, GoPay, ShopeePay. Nah, banyak nih, Dana, OVO. Ini bisa nih. 2, 4, 6, 8, 10. Kalau misalnya dari 13 transaksi ini kita lakukan selama 20 orang, misalnya sehari, 20 orang dengan komisi 2.000. Artinya kita dapat 40.000 dari top up saja, teman-teman. Belum lagi nanti dari dari bayar tagihan. Kalau 10 orang dari bayar PLN dan BPJS sudah berapa? Kalau misalnya 2.000, udah 20.000, 20.000 tambah 40.000 dan 60.000 dari transaksi yang PPOB-nya saja. Nanti ada jasa layanan paket lagi. Kita bisa kirim, ya, kirim paket. Ada layanan pemerintah, bayar PBB, Signal, e-tilang, dan lain sebagainya. Ya, ini teman-teman nih. Ini jenis bisnisnya, mulai dari reservasi, ada tiket, kereta api, hotel, kapal feri, dan lain sebagainya. Lengkap ya. Pokoknya saya sudah hitung tuh sekitar 40 jenis bisnis. Nah, ini pengenalan dulu ya. Nah, sekarang kira-kira ada pertanyaan nggak? Apa yang belum dipahami? Silakan kita buka sesi dulu ini sebelum kita masuk pada sesi berikutnya. Oke, silakan Pak Rian Sobirin. Hidupkan mic-nya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oh, Pak, saya mau tanya, ini untuk cara penjualan itu kayak gimana ya? Salesnya gitu di bisnis ini. Penjualan. Iya, Ah, ah. apakah pakai iklan atau ads atau kayak gimana gitu? Oke, Caranya gitu. oke. Kalau yang saya ajarkan di grup VIP itu, kalau misalnya mau cepat, ya, cepat bisnisnya ini, pakai iklan, pakai robot, itu saya ajarkan di grup VIP. Nah, kalau mau jalannya pelan, biasa ya. Otomatis kan kalau biasa ini orang yang mau dilayanin yang mendatangin kita kan. Di satu sisi kita belum dikenal usahanya gitu. Nah, ini lambat perjalanan bisnis seperti ini. Nah, kalau kita mau cepat, biarkan layanan kita yang akan mencari orang yang mau dilayani. Seperti itu. Itulah pakai robot. Itu saya yang ajarkan. Nah, kayak ini tadi kan. Ini saya pakai robot ini, teman-teman. Saya pakai robot baru habis berapa ini? Sekitar 33.000. Nah, tapi yang sudah masuk di grup ini berapa orang? Nah, itu masuk gratis dan saya bisa berbicara hari ini. Nah, ya berapa saya closing yang minggu lalu? Ada saya closing seperti itu. Jadi tidak mahal iklannya, sedikit aja. Jadi itu ada dua pilihan, Pak. Kalau misalnya kita mau bisnisnya agak lambat, kita organik saja, upload di Facebook, upload di Instagram, share-share di WA, Instastory, ya, atau di feed, ya, feed Instagram, atau bikin konten modelnya. Itu yang organik, lambat sekali itu. Tapi kalau mau cepat, nanti kita bikin desainnya, promo tiket tanggal segini, kita sebarkan menggunakan robot. Itu cepat orang nanti japri. Kita buang uang, tapi kita akan mendapatkan data-data mereka. Nah, itu teknisnya. Ini ya adalah ilmu digital marketing. Jadi, itu akan kita ajarkan nanti. Tapi yang penting usaha ini kita bisa menjalankan dulu. Saya akan ajarkan sebentar lagi. Seperti itu. Kira-kira dipahami, Pak Rian? Iya Pak, terima kasih. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Baik, jadi saya tambahin lagi yang tadi ya. Yang namanya promosi pakai robot tadi tidak hanya untuk usaha ini, teman-teman. Nanti teman-teman mau usaha pertanian, usaha apa lagi? Baju, mau jualan barang-barang.
teman-teman bisa menggunakan robot itu nanti. Itu yang kita ajarkan di PIP, ya. Jadi bukan hanya tiket ini saja. Nah, jadi yang penting sudah tahu caranya dulu. Baru kita gas seperti itu. Baik, ada lagi selain Pak Rian? Biar kita jalankan sistem cara mengoperasikan. Oke, kalau nggak ada, ntar saya lihat chatnya. Chat, ada nggak yang chat? Oh, nih, chat. Oh, nggak ada. Oke, baik, kita lanjut ya. Sekarang kita akan masuk pada tahapan bagaimana cara menjalankan apa namanya? Bagaimana cara mengoperasikan sistemnya. Ini kan kita sudah login nih teman-teman. Nah, yang pertama kita pelajari yang akan saya ajarkan adalah bagaimana cara kita booking dan issued tiket pesawat, ya. Bagaimana cara kita booking dan issued tiket pesawat. Ya, oke. Kita baru masuk kepada home. Ini kan udah login nih. Nah, muncul di sini seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada flight class. Apa perbedaannya di reservasi tiket pesawat ini? Kalau flight ini seperti ini bentuknya kayak Traveloka. Kalau kita mau cari tiket cepat ini teman-teman, kayak Traveloka, tiket.com. Kita pakai ini. Nah, tapi kadang-kadang dia nggak muncul di sini teman-teman. Tidak semua muncul karena ada yang sudah booking. Nah, yang reelsnya itu nanti kita kan nampilkan di sini di flight class. Kita langsung bisa ngelihat berapa kursi yang masih tersedia dalam pesawat. Seperti itu. Ya, saya contohkan. Saya akan mencoba untuk booking dan issue tiket menggunakan yang langsung kita lihat kursi pesawatnya. Kita klik di flight class seperti ini. Nah, ini muncul pertama. Oke, saya kenalkan dulu. Kira-kira saya tanya nih sama penumpangnya, Ibu, Bapak mau kemana ini rencananya? Oh, saya mau eh, apa nerbang ke Jakarta misalnya dari Batam. Oke, dari Batam. Kita cek Batam. Nah, ini akan muncul sendiri. Kemudian saya mau dari Batam ke Jakarta. Kita ketik aja kan Jakarta. Oke, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Ibu mau berangkat tanggal berapa? Saya mau berangkat tanggal 1 September misalnya gitu. Ya udah kita cari tanggal 1 September. Di sini Agustus, September. Nah, di sini tanggal 1. Nah, Ibu berangkat berapa orang? Oh, saya sendiri aja. Nggak ada bawa anak-anak. Kalau misalnya ada kita isi di sini teman-teman. Kalau ada bayi, kita isi di sini teman-teman. Kalau bayi berarti kita otomatis butuh akte kelahirannya nanti. Minta tanggal lahirnya saja, nggak perlu bawa akte kelahiran. Ya. Kalau misalnya dia bilang sendiri, ya pilih aja satu nih. Di situ Pamasun kok ada 9 aja. Ya karena inilah jumlah deretan kursinya. Satu baris, ada yang 6, ada yang 9 kan. Nah inilah, makanya dibuatnya sampai 9. Tapi kalau dia berangkat banyak, ada caranya nanti. Nanti kita ajarkan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Ini dasarnya aja dulu kita pelajari. Kita ibaratkan dia berangkat sendiri teman-teman. Kita berangkat sendiri. Satu dewasa. Kita tanya dulu sama orangnya. Pak, Bu, ini berangkat dari Batam ke Jakartanya apakah sendiri perginya saja atau mau pulang juga? Oh, saya hanya kalau dia bilang boleh nggak beli PP? Kalau misalnya PP di sini ada return, teman-teman. Diklik aja, maka nanti tanggal pulangnya kan muncul. Klik, nah muncul dia. Baru kita isi tanggal pulangnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 5 gitu. Kita isi di sini. Tapi kalau dia hanya perginya saja, kita ini nggak usah di checklist. Gitu, dia akan mati. Tuh, ya. Jadi ini kita cari yang mudah dulu lah, ya, yang mudah dulu. Cara cek tiketnya, kemudian bookingnya, kemudian issuednya. Apa perbedaan cek? Cek, kita cek ini dulu tiketnya. Di pesawat apa yang ada? Kemudian bagaimana bookingnya? Nanti ada cara bookingnya, ya. Terus apa arti booking? Booking itu artinya adalah kita mau menahan harga tiket tersebut. Ada limit waktunya. Isut apa isut? Isut itu kita mau masukkan penumpang ini ke pesawat supaya dia diakui untuk bisa berangkat. Begitu teman-teman ya, itu perbedaannya. Nah, oke kita lanjut. Kita contohkan tadi si ibu ini berangkat dari Batam ke Jakarta tanggal 1 September.
dia sendiri. Ya, sekarang dia mau menggunakan pesawat apa? Kita tanya. Mau gunakan pesawat apa, Bu? Nah, ada Lion nggak? Lion. Kita klik plusnya di sini, teman-teman. Klik plus. Mau cek Citylink juga? Cek Citylink. Mau pakai Garuda? Cek juga Garuda. Lu bisa. Tuh. Kalau kau ke sistem lain, otomatis kita harus masuk ke sistemnya satu-satu, teman-teman. Kalau ini enggak. Semua pesawat sudah ada, termasuk pesawat internasional ada di sini. Nah, ini teman-teman muncul. Nah, ini ada tiket pesawat internasional ada sekitar 187 penerbangan. Nah, karena di sini yang Lion tadi kita grup Lion yang muncul. Nah, di sini kita lihat ya. Yang pertama Batik jam 7 dan 8 sold out berarti sudah habis. Di sini Pamasun kok beda-beda ini jumlah kursinya. Tuh, ada yang 5, ada yang 7, dan 8, dan 9. Nah, yang angka ini teman-teman harus diperhatikan. Ini adalah jumlah yang masih tersedia. Ini kelas bisnisnya udah laku berarti 4 nih. Di kelas bisnis yang D juga udah laku 3. Nah, ini kelas ekonomi masih ada nih. Nah, di sini kita bermain. Bagaimana cara kita menggandakan komisi, teman-teman? Oke, ya udah pakai grup lain aja lah. Saya cekkan tiket pesawat pakai Batik nih, pakai Batik. Nah, cara kita ngecek di sini yang setiap ada angka ini, teman-teman, yang hidup ini ada angkanya keluar. Kalau mau menggandakan komisinya, kita pilih yang kelas berikutnya. Jangan pilih yang ini. Kenapa begitu? Kita kan mau komisi 2 kali kan. Jadi kita cek aja di sini. Yang ini kita cek kan. Tapi nanti pada saat booking, yang ini kita booking. Karena dia yang ini lebih murah, ini lebih mahal. Lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal, mahal. Gitu. Atau boleh juga pakai ini, tapi kita kasihkan komisi misal 50.000 begitu, ya kan? Karena ini bonus yang dikasih tuh 16.020 rupiah. Makanya kita ambil yang ini, nanti kita lihatin. Kalau misalnya dia mau lihat harga, ini lihat harganya 1.383.800. Tapi supaya lebih murah yang kita booking, saldo kita yang diambil lebih sedikit, nanti kita booking yang di sebelah sini. Oke, coba saya catat. Berapa komisi yang akan kita dapatkan? Saya catat dulu. Oke, bentar, teman-teman. Oke. Saya paste ini ya, angka kelas lain. Nah, ini yang kita munculkan ke pelanggannya. Ini yang kita kasih tahu segini harganya. Oke. Kemudian ya sudah, kalau misalnya cocok tiketnya, kita booking yang ini. Kita booking yang ini berapa harganya? Pasti lebih murah dibanding yang tadi, teman-teman. Jadi karena semakin ke sini semakin murah tiketnya. Kalau semakin ke sini semakin mahal. Kalau ke kanan mahal, ke kiri murah. Itu, ya. Ini yang angka kelas lain tadi yang kita tunjukkan kepada penumpang. Sekarang yang akan kita booking berapa yang muncul harganya? Otomatis lebih murah, ya. Bentar. Ya, sambil kita lihat, bisa juga cek yang ini yang punya angka ini bisa dicek, ya. Tiket pesawat yang lain juga ini bisa nih. Tuh, masih tersedia semua. Oke, belum muncul. Ya, sambil bertanya boleh, silakan. Ini cara cek ke pesawatnya ya. Lagi banyak pengecekan nih, makanya agak lambat ya. Hmm. Nah, coba kita ulang. Ini kita lihat lagi. Ah, ini lebih murah lagi nih. Ada nih sini. Tuh, lihat aja di sini. Oke, ini lebih murah. 1.100.000 malah ini. Ya kan? Bisa juga kita ambilkan. Tapi jangan sampai karena kita kasih tahu tadi jam berangkatnya jam 7 gitu. Nanti yang di booking kan jam 8 pula. Salah. Kita harus carikan yang ke depannya. Lama munculnya nih. Tunggu lagi. Ini coba kayaknya di kelas ini yang lebih mudah ya. Lebih cepat diceknya.
Ini harga normal, ini harga yang kita kasih ke penumpang. Tumben lama, biasanya cepat ya. Nah, ini teman-teman muncul dia. Ini kita contohkan, inilah harga yang kita sampaikan kepada penumpang. Tapi yang kita booking yang ini nanti. Ini ya, booking. Kita tulis saja biar nggak lupa. Ini yang kita sampaikan kepada penumpang. Supaya ganda nanti. Ya, penumpang. Berapa selisihnya teman-teman yang komisi yang kita dapat? Coba saya cek kalkulator. Nah, ini saya hapus saja. Nanti, oke. Yang yang ke penumpang tadi kita kasih tahu segini, 1.259.900. Oke, kurangi berapa? 192.192.200. 1.192 salah. 1.259.900 dikurangi 1.192.200. Ya, 67.000. Selisihnya ya. Nah, ini komisi yang kita dapat teman-teman, yang komisi dari buatan kita, ya, dari buatan kita. Nah, nanti komisi yang kita dapat dari maskapai beda lagi. Ya, karena dia oke katanya, ya sudah saya beli aja tiket yang 1.259 tadi. Gitu. Ya sudah, kita pindah ke sini, booking yang ini. Itu ya. Ini sudah muncul 1.192 ya. Ini komisinya ya. 1.192. Setelah kita pindah, baru kita checklist di sini untuk melakukan booking. Kita akan tahan harganya. Kita tahan harganya berarti ini komisi 13.617. Ya, ditambah 13.617. Kenapa kita harus seperti ini teman-teman? Karena kita ingin usaha kita panjang, ya. Kita harus bayar, misalnya kalau ke depannya kita punya karyawan dan lain sebagainya, mau buka ruko gitu. Kalau teman-teman masih hanya dari rumah, boleh ngambil ini aja gitu, ya. Jadi sudah berapa ini keuntungannya? 67.000 ditambah 13.617. Nah, ini komisi kita sama dengan 81.317. Ini komisi ya. Nah, jadi nanti tiketnya bisa kita ubah dengan harga yang ini nanti jadinya, ya, dari harga yang ini, harga penumpang. Nah, seandainya nih teman-teman, seandainya ini komisi satu tiket, kita menjual tiket tiga aja tiketnya sehari kali tiga, artinya 243.000 dengan 3 kali 81 tiket, tiga tiket jadi segini yang kita dapat. Nah, itu sehari ya kalau kita jual tiket tiga tiket. Nah, setelah kita munculkan yang ini ke penumpang, yang kita booking adalah yang harga ini, yang di sebelah sini kirinya. Kita booking sekarang, kita masukkan nama orang yang mau berangkat. Kita checklist di sini teman-teman. Checklist. Nah, kemudian kita masukkan nama penumpangnya di bawah. Nah, ini maksud saya yang di Traveloka tadi. Ada asuransi dan biaya pelayanan yang dibayar di sana. Kalau kita nggak ada. Kalau mau pakai asuransi, kita juga dapat komisi di sini dari asuransi. Kalaupun biaya layanan, nggak ada biaya layanan ya. Udah nggak usah pakai asuransi misalnya. Kenapa harus pakai asuransi? Supaya penumpangnya dapat ini. Nah itu ya, dia plusnya di sini. Itu ya. Ya, kita checklist ini kita lepas saja supaya nggak bertambah harganya. Baru kita isi nama orangnya, nama penumpangnya. Kalau dia, karena kita ibu-ibu tadi yang bicarakan, berarti kita pilih Miss ya. Misalnya Siti Umairoh misalnya ya. Kalau misalnya dia Humairoh saja namanya, ya udah ulang lagi Humairoh
Humairoh, Humairoh gitu. Kalau misalnya tiga nama, Humairoh, Az-Zahra, misalnya, atau Siti gitu. Siti, misalnya tiga tiga kata namanya. Kita tulis Siti Humairoh, kemudian Az-Zahranya sebelah sini. Nah, gitu ya. Yang penting ada nama awal, kemudian nama akhir. Contohnya begitu, ya. Oke, karena dia satu kata namanya, kita tulis saja satu kata nama Humairah, Humairah, gitu. Kemudian baru kita tulis nomor HP penumpangnya. Kenapa harus tulis nomor HP? Supaya ketika dia tidak punya misalnya reschedule dari pusat dan lain sebagainya, jadi yang kita lakukan adalah dia orang itu pusat akan menelpon orang yang akan berangkat, bukan kita agen yang ditelepon. Nah, jadi nomor telepon penumpang kita masukkan di sini. Kalau email cukup email usaha kita. Jadi dua yang akan menerima informasinya, penumpang dan kita sebagai agen. Seperti itu teman-teman, supaya ada arsip. Kalau ada apa-apa nanti di pertengahan jalan gitu. Udah, kita masukkan nomor penumpang misalnya. Nomor penumpang. Nah, setelah kita masukkan baru kita lakukan booking. Booking ini untuk menahan harga ya teman-teman ya. Menahan harga supaya tetap harganya segitu. Kita booking, klik booking. Kita tunggu sekitar 2 sampai 3 menit ya. Karena kita lagi berebut tiket dengan orang lain. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Kita lakukan booking ya. Nah, di sini ada strategi lagi teman-teman. Ini kan kita nggak punya saldo nih teman-teman. Ya, misalnya nggak punya saldo. Kalau nggak punya saldo, dia belum diambil ketika kita booking ini. Belum diambil. Kapan uangnya diambil? Kapan saldonya akan diambil? Nanti ketika kita isut. Nah, di sini teknisnya adalah kita cetak tiket pesawatnya, kita kasih ke penumpang supaya penumpang segera memberikan kita uangnya. Nah, baru uang penumpang itu kita isi sebagai saldo. Begitu teman-teman. Ya, kita isi sebagai saldo. Nah, baru kita melakukan isut. Itu teknisnya. Kira-kira paham? Ini kan sudah kita booking nih. Time limit jam tanggal 9 jam 19. Jangan pasin dengan ini jam time limitnya teman-teman. Kita harus bikin aturan sendiri sebagai agennya. Kita bikin di sini jam 18.57. Jadi 1 jam sebelum limitnya habis sudah kita ini kan, sudah kita batasin orang itu supaya segera membayar begitu. Jangan sampai segini jam bookingnya jam segitu pula kita menyampaikan kepada pelanggan. Nanti kita yang waktu ngisi saldo kan bingung. Gitu teman-teman. Jadi minimal sejam ya. Oke. Setelah kita setelah kita membookingkan tiketnya, kita cetakin tiketnya supaya segera memberi kita uangnya, uang pembayaran tiket. Caranya bagaimana? Nomor pemesanannya ini diklik. Diklik ya. Kita cetak tiketnya. Di sini di invoice ya. Nah, saya ulangi, di invoice jangan kebayar isu dulu karena kita belum punya uangnya. Kita harus kasih tiketnya dulu supaya penumpang segera kasih kita uangnya. Oke, invoice. Kita klik invoice. Kita ubah harganya dengan yang harga tadi. Berapa harganya tadi? Nah, yang kita sampaikan ke penumpang 1.259.900, ya kan? Jadi total ini yang akan bertotal di sini, ya. Caranya berarti yang ini dikurangi pajak. Hasilnya itu yang kita masukkan di sini. Oke? Supaya harganya sesuai yang kita sampaikan ke penumpang. Oke, coba saya hitung. 1.259.900 dikurangi pajak. Dikurangi 335.200. Isi hasilnya 924.700. Itu yang kita masukkan ke sini. 924.700. 924.700. Oke. Berubah harganya teman-teman? Sesuai? Iya kan? Jadi harganya berubah. Jadi baru kita print. Atau kalau dia pakai WA, di screenshot aja. Screenshotnya pakai apa? Pakai snipping tool. Snipping tool. Nah, kita buka seperti ini teman-teman. Baru kita klik new, kita ini ya, supaya orang itu misalnya kita mau kirim ke WA, kita
screenshot ini ya disimpan ya tiket ah Humairah deh ya. Ya, ditulis diketik aja sini disimpan di desktop teman-teman, di download. Nah, di sini. Oke, tiket Humairah. Oke, kita simpan di situ. Terus nanti kalau misalnya kita kirim ini dia nggak bayar, Pak. Ya ini kan belum bisa berangkat, teman-teman. Walaupun kita kasih tiketnya. Jadi kalau dia sudah ngasih kita uangnya, baru kita isutkan. Ini kan masih hanya tahan harga. Ini yang kita kasih ke mereka. Nah, begitu dia dapat memberikan uangnya atau transfer gitu. Nah, baru kita melakukan isut. Cara ngisutnya bagaimana, Pak Masun? Jadi masuknya ke sini. Tinggal kita bayar isutnya. Tapi isi saldo dulu di sini, ya. Isi saldo, kemudian baru kita masukkan misalnya jumlah harga tiketnya tadi berapa? Berapa harga tiketnya tadi? Yang ini ya, 1.900.000. Nah, segitu. Kita isi 1.192 ya. 200 ya, tidak salah. Nah, kemudian kita tulis nama pengirim sesuai bank. Baru kita lanjutkan. Oh, banknya belum dipilih. Jadi kita klik saldo seperti ini. Nah, baru kita pilih banknya, rupiah. Ke bank mana? Sesuaikan dengan bank kita, teman-teman. Ya, kita klik aja. Misalnya kita pakai Mandiri. Nah, oke. Kita tulis jumlah saldo tiket tadi yang akan kita isut 1.192.200 misalnya. Nah, baru kita tulis di sini nama pengirim sesuai rekening. Baru kita lanjutkan. Nah, nanti kita akan ditampilkan di sini nih. Yang inilah kita transfer sesuai dengan sistem supaya dia masuknya otomatis, teman-teman. Kalau kurang dari ini, tidak sesuai dengan ini, nah otomatis teman-teman harus melapor supaya saldonya cepat masuk. Gitu ya. Jadi berapa yang ditampilkan di sistem ini, itulah yang teman-teman top up yang harus ditransfer ke rekening usaha ini. Gitu nih. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita ibaratkan sudah isi saldo nih. Orang tuh udah bayar kepada kita uang mereka yang kita pakai buat ngisi saldo. Nah, sekarang kita akan isutkan tiket pesawatnya supaya dia bisa berangkat. Nah, kita isut. Gunakan klik. Kemudian kita masuk ke produk dan jasa. Masuk ke menu pesawat. Nah, ada di sini ticketing kui. Kita klik. Nah, ada ticketing kui sini. Ya. Nah, ini dia tiketnya. Cara ngisutnya adalah kita klik select. Kemudian kita bayar. Nah, kan saldonya udah masuk tuh. Kita bayar isut. Nah, kita masukkan password. Nah, password dari sistem password yang kita pakai untuk masuk ke dalam sistem. Nah, gitu. Nah, kalau di isut ini nggak akan bisa karena ini kena ecek-ecek. Ecek-ecek dan memang saldonya tidak mencukupi. Ya, gitu. Nanti kalau saya saldo sudah ada, nanti teman-teman akan klik di sini. Maka akan bisa terisut. Seperti itu, ya. Nah, seperti itu cara kita ini tiket pesawat, bagaimana ngambil komisi 2 kali dan lain sebagainya. Kira-kira udah paham? Halo, teman-teman sudah paham kira-kira? Oke. Nah, itu cara kita tiket pesawatnya ya. Sekarang cara kita isi pulsa. Kirim kirim paket dulu, kirim paket ya. Bagaimana cara kita kirim paket? Cara paket setelah ini eh, dokumen atau paket, teman-teman masuk ke sini ya. Boleh dari sini, boleh ya, boleh dari sini bawah. Macet mouse-nya. Ya, boleh dari bawah. Di sini ada layanan jasa, kemudian ada kirim paket. Nah, kirim paket. Cara kirim paketnya, nanti teman-teman harus mengisi alamat usaha. Alamat usaha teman-teman supaya orang JNE, JNT,
TNT Express namanya sekarang ya. Itu datang ke lokasi teman-teman untuk menjemput barangnya, barang yang dijemput ya. Oke, misalnya tempat saya ini adalah di Kecamatan Sekupang. Oke, saya klik dulu. Jadi orang JNT itu akan menjemput paketnya ke tempat saya, ke lokasi kantor. Nah, ya. Kemudian lokasi penerima di mana? Misalnya di Lombok atau Tanjung Pinang boleh. Oke, Tanjung Tanjung Pinang Kota. Lokasi penerima. Oh, ya, ntar. Tanjung Pinang. Nah, kita harus tanya alamat orang yang kirim barang ini. Ini barang akan dikirim kemana gitu. Kita tanya dia ya. Tanjung Pinang Timur misalnya. Oke, titik lokasinya, detailnya misalnya samain aja gitu. Oke, oke, Bukit Asri ya. Kemudian info lokasi pickup. Eh, oh, salah. Ini yang titik lokasi pickup ini setelah kecamatan di mana posisinya akan dijemput barang ini gitu. Ini detailnya ya. Bentar, teman-teman. Nah, ini saya matiin dulu. Ya. Oke. Jadi alamat dari kantor kita, alamat detail daripada di mana barang itu akan dijemput oleh JNT. Berarti alamat detail kantor kita. Misalnya Pondok Pratiwi 3 Kupang. Ya, udah muncul. Kemudian dekat Pasum. Gitu aja. Kemudian lokasi penerima di mana di sana yang akan nerima ini detailnya di mana? Tanjung Pinang Timur. Ya, kita inilah contoh ya. Nah, kemudian beratnya berapa barangnya? Misalnya 20 kilo misalnya gitu ya. Kemudian masukkan dimensinya, ukuran. Panjang 20, misalnya lebarnya 10, kemudian tingginya 11 atau 10 boleh. Harga barang berapa? Misalnya harga barangnya 300.000. Nah, sama kayak kita mau kirim barang di JNE, JNT gitu. Cuman ini kan kita bantu isikan data, nanti orang itu yang datang, kurirnya yang datang ke tempat kita, ke kantor kita. Lanjut. Nah, nanti baca syarat ketentuan. Nah, ini sedang mencari sedang mencari kurir yang akan menjemput barang kita. Kurir itu ya seperti JNE mungkin, yang JNT. Terserah kita mau pakai yang mana nanti akan muncul di situ, teman-teman. Oke. Nah, ini muncul dia. Nah, kita lihat di sini, ini yang ada adalah SAP Express Satria Rek. Nah, dia yang datang nanti ke tempat kita. Kita pilih aja, klik. Nah, kita lanjut ya untuk mengorder dulu. Order barangnya, mengorder kiriman ini gitu. Kan ada orang yang mau kirim barang di depan kita nih. Kita sedang catatkan supaya nanti barang ini akan dijemput oleh si Express ini, si kurirnya. Oke, ntar sambil kita menunggu. Nah, sudah muncul ya. Oke. Nah, jadi kurir akan datang ke tempat kita ya. Jam operasional nih dibaca semua ya. Kemudian isi paketnya diisi apa misalnya tas gitu ya. Kategorinya apa barang. Kemudian harga barang dalam paket berapa tadi? Sekitar 400 ya. 400.000. Jumlah barang satu ya. Kemudian data backup, data jemputannya, alamat di mana barang itu akan dijemput. Apakah rumah atau kantor gitu. Kita pilih aja misalnya kita buka kantor di rumah ini. Oke. Yang di situ siapa? Namanya saya sendiri gitu ya. Atau boleh nama orang yang akan mengirim barang. Ya, nomor teleponnya ditulis, kemudian alamatnya kita tulis di situ, Iwi 3. Nah, itu.
Kemudian kita salin aja biar nggak ngirim banyak ya. Kita klik aja. Nah, data penerima di Tanjung Pinangnya siapa namanya? Misalnya Sri Wahyuni misalnya. Nomor teleponnya berapa? Dituliskan. Nomor telepon penerima apa? Oke, seperti itu. Nah, alamatnya sudah pas. Nah, Jalan Kusuma misalnya begitu ya. Contoh aja begitu. Nanti kita minta alamat detailnya di orang yang kirim barang itu. Nah, mau pakai asuransi itu tidak? Kalau enggak usah. Nah, ini biayanya. Nah, kita biaya asuransi pengiriman 2.000. Oke. Kemudian untuk order kita masukkan password ya, password yang kita pakai untuk login ke dalam sistem. Itu yang dimasukkan di sini, baru kita klik order. Order now ya, order now di situ. Klik order now, maka nanti kita akan mendapatkan resinya, teman-teman. Jangan saya cetak, jangan saya order now nanti dijemput pula nanti sama orang JNE atau yang itu kurir ya. Oke. Nah, gitu cara kita untuk mengoperasikan ekspedisinya, kirim barang, dokumen dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kita yang menjadi orang JNE-nya, orang JNT-nya begitu, ya. Oke, kita sudah mengoperasikan dua sistem. Nah, bagaimana kalau pulsa? Bagaimana cara sistem transaksi pulsa? Kita masuk ke semua menu atau boleh menggunakan yang ini tadi, ya, homepage seperti ini, ya. Atau boleh seperti yang ini, boleh. Kita isi pulsa misalnya. Saya isi pulsa. Nah, misalnya saya mau isikan pulsa. Siapa kira-kira nih? Ayo, kirim nomor. Eh, ayo, kirim nomor coba. Ada saldo dari ini, coba. Kita mau tes ya. Boleh kirim nomornya. Nomor handphonenya mana nih? Oke, saya ambil nomornya ini. Saya nggak tahu ini nomornya apakah Excel atau Simpati ya. Jadi saya copy saja dulu. Kita copy. Saya masuk ke dalam sistemnya. Mana sistemnya tadi? Share ya. Oke. Bentar. Mana sistemnya tadi? Oke, ini ya. Nah, saya nggak tahu tadi pakai operator apa, apakah Telkomsel, Excel, atau M3 atau Indosat ya. Jadi di sini akan muncul sendiri. Saya paste, begitu dia paste akan muncul. Tuh, langsung muncul teman-teman. Nah, di sini kan ada saldo saya tuh, ada 17.000. Coba saya tes untuk ngisi 10.000. Nah, kalau 10.000 kan kita jual berapa tuh? Kita jualnya 12.000 kan kalau di kampung atau kalau di tetangga gitu ya. Nah, nanti saldo kita akan diambil cuma 10.785 rupiah. Begitu teman-teman. Pulsa yang 10.000. Kalau misalnya pulsa yang 50.000 kan ini nih. 49.000 yang diambil. Bukan 50.000-nya. 50.000 berarti kan sekitar 2.500-an untung kita kalau menjual pulsa yang 50.000. Nah, 30.000 berapa nih untungnya? 2.100-an. Kalau misalnya ada admin 2.000. Ya. Ini saya contohin dulu, saya ngisi enggak boleh melebihi dari saldo yang ada di sini. Kita contoh di sini 10.000, ya. Saya isi 10.000. Dengan nomor yang ini tadi, saya klik sekali supaya bisa ngisi dua kali, beberapa kali ke depannya. Nah, kemudian saya masukkan password yang kita pakai untuk masuk ke sistem. Saya masuk, kemudian oke, setelah itu diisi ulang. Oke. Ya, saya oke, maka pulsanya akan terisi, teman-teman. Ya. Nah, kalau untuk melihat cashback yang didapatkan nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Tinggal klik, nanti akan muncul seperti ini. Tabel harganya, ya. Oke, ini pulsanya sedang proses untuk diisi. Nah, begitu cara kita isi pulsa, teman-teman. Nah, kalau untuk paket data sama aja nanti. Nah, ini terpending nih, bentar lagi masuk ya. Ya. Karena kita lihat di sini saldonya sudah diambil. Ya. Nah, kalau misalnya terpending seperti itu teman-teman, cari ke cash flow. Ada catatannya di bawah. Di sini. Nah, laporan cash flow.
Nah, di sini nih, nanti teman-teman bisa cek lagi di sini, di pulsa tadi ya, di pulsa. Oh, ini pulsa. Pulsa. Nah, di sini nih, cek status, masukkan invoice-nya, kemudian ambil nomornya, nomor handphone seperti ini ya. Baru nanti masukkan, baru kita cek statusnya. Oke. Apa katanya masih pending ya. Coba dicek di sini, teman-teman ya. Nah, jika gagal maka saldo kita akan balik ke sini nanti. Kalau misalnya gagal. Kalau dia masuk berarti ya udah terkurangi seperti ini. Nah, coba kita refresh. Nah, ini berarti sedang proses ya. Oke, silakan Pak dicek coba saldonya. Udah masuk apa belum? Atau salah nomor? Itu kayak salah nomor apa tuh, Pak? Itu kurang 5 Pak itu. Oh iya, Kan kurang 05 5. tadi salah nomor Pak tadi. Ah, berarti kita harus tunggu saldonya kembali ya. Kita tunggu dulu. Kalau misalnya dia gagal, maka saldonya akan balik. Ya, kurang 5 tadi. Salah anunya. Iya. Kita coba pulsa yang 5.000 ya. Kita coba pulsa yang 5.000. Kita coba pulsa yang 5.000. Bentar. Saya ambil nomornya. Nah, kita paste. Paste. Oke. Pas nomornya, Pak. Oke. Ya, Sekarang kita coba yang lima oke. ribu. Nah, ini yang ini ya. Nah, Ya. berarti yang tadi itu akan kembali nanti saldonya. Nggak bisa masuk karena salah angka ya. Salah nomor. Nah, saya coba dulu 5.000. Saya masukkan passwordnya. 23. Oke. Saya isi. Password saya salah. Oke. Ya, 5-nya ketinggal tadi. Nanti kembali dia saldonya, Pak, kalau dia nggak masuk. Karena salah nomor ya. Oke, coba kita lihat lagi. Dia akan sukses katanya kalau udah masuk itu. Nah, pending masih. Nah, ini kan kembali. Saldonya kembali, Pak. Karena dia pending. Ntar coba kita lihat masih pending. Ini tadi ya. Udah, Pak. Udah. Masuk? Iya, Pak, udah. Ya, Udah sudah masuk ini. masuk. Ya. Nah, itu ya, langsung dia. Terima kasih, Pak. Ah, enggak, lima mohon maaf. ribu. Tadi harusnya 10.000 saya isi. Iya, kurang Karena tadi. salah nomor ya. Oke, Iya, oke. Pak. Ah, Masih, siap. Pak ya? Oke, begitu cara kita isi pulsa. Kalau pakai data gimana Pak Masun? Tinggal klik di sini. Masukkan nomornya, nanti tinggal pilih paketnya. Itu, ya. Kalau pakai data. Kemudian bagaimana kalau untuk PPOB? Ini PPOB bagaimana? Nih ada PLN ya. PLN tinggal dipilih aja. Nanti mau yang prabayar atau dia yang token. Nah, kalau token berarti kan prabayar nih. Kalau bulanan tinggal tulis nomor pelanggannya. Kalau dia token, ambil yang prabayar. Nanti pilihannya di sini sampai 5 juta. Masukkan nomor pelanggan, baru dilanjutkan. Baru kita dapat nomor tokennya. Nah, gitu ya. Oke, itu gambaran dari cara menjalankan sistemnya. Nanti semua transaksi teman-teman akan dilihat di laporan cash flow-nya di sini. Nah, di sini. Muncul nanti di sini tiket, apapun yang sudah kita lakukan transaksinya akan muncul di sini. Gitu, ya. Oke. Itu adalah contoh cara menjalankan sistemnya. Jadi eh pasti di antara teman-teman itu akan bertanya nih, kira-kira bagaimana, bagus atau enggak sistemnya? Ya. Nah, jika mau punya bisnis, berapa biaya pendaftarannya? Ini akan saya berikan ya. Yang pertama, sistemnya diberikan, kemudian nanti diajarkan menjalankannya juga akan dimantapkan, kemudian diajarkan digital marketing juga, diajarkan buat desain promosi, diajarkan promosi pakai robot, ada lagi bonus-bonus lain. Berapa biayanya? Distributor di sini 25
juta. Level agen 3.750.000. Pasti teman-teman ini kaget dengan harganya ya. Terlalu mahal. Jangan khawatir. Saya di setiap webinar tuh selalu ngasih promo. Berapa harganya yang sebenarnya. Jadi kalau untuk distributor kita kasih diskon dari 25 juta itu menjadi 6,5 juta teman-teman. Ya, 6,5 juta apa yang didapatkan? Banyak ID yang bisa dijual kembali kepada orang lain. Nanti komisi 70%, kemudian semua bisa diakses teman-teman. Kemudian berhak menjual lisensi, nanti dari penjualan lisensi ini itu 100% milik dari teman-teman. Nggak akan ada setoran lagi kepada saya. Kemudian fasilitasnya seumur hidup dapat diwariskan kepada anak cucu, ya. Tidak ada biaya perpanjangan, tidak ada. Sekali bayar di hari ini, teman-teman langsung memiliki semuanya. Nah, ini yang bonus saya berikan. 150 saldo saya berikan, ya. Sertifikat, kemudian desain spanduk saya berikan. Panduan membuat website saya berikan. Panduan Facebook Ads, ya, dalam bentuk video. Kalau misalnya ada yang kurang nanti teman-teman bisa ulang-ulang dalam bentuk video. Kemudian saya kasih akses Canva Pro. Kalau Canva biasa itu kan hari-hari teman-teman biasa itu gunakan, tapi terbatas. Kami kasih yang Pro-nya, jadi semua bisa diakses. Itu teman-teman. Kemudian mentoring. Ini saya mentoringnya langsung dari Zoom teman-teman. Bagaimana eh, menjalankan Facebook Ads ini supaya teman-teman bisnisnya ini bisa jalan untuk mencari orang yang mau beli atau menggunakan produk kita gitu. Nah, ada grup bimbingan VIP juga kita berikan. Oke, selain itu saya juga akan berikan printer Bluetooth teman-teman. Ya, saya berikan printer Bluetooth satu buah, saya akan kirimkan ke lokasi teman-teman sama timbangan. Saya berikan di sini. Ini untuk distributor teman-teman, harganya 6,5 juta untuk hari ini sampai jam 11 malam. Nah, kalau untuk agen berapa? Agen 1.250.000 dulu harganya. Ya, tapi komisinya sedikit ya, 60%. Tidak bisa membuat agen, ya, passive income tidak dapat 10%, ya. Kemudian mendapatkan satu akun akses saja. Saldo juga saya nggak berikan. Nah, yang lain-lain saya berikan. Nah, rekrut agen ini saya nggak berikan. Ya, kalau agen. Tapi kalau level distributor saya berikan. Nih, dibuatkan websitenya. Dibuatkan website. Websitenya seperti ini, teman-teman. Kayak, bentar. Nah, nih ya. Jadi teman-teman nanti bisa mendaftar di balitravel.com. Klik saya mendaftar. Nah, nanti di sini teman-teman bisa klik. Nah, kalau jadi distributor teman-teman saya akan berikan website yang seperti ini. Itu, ya. Jadi nggak perlu mikir lagi untuk bahasa promosinya. Saya akan berikan domain, hosting, kemudian ya seperti ini dah tampilan nanti website teman-teman nih, seperti ini. Ya, nanti teman-teman bisa jualan agen seperti itu, ya. Ini yang akan saya berikan untuk level distributor. Tapi kalau untuk agen, mohon maaf kita tidak bisa memberikan itu ya. Karena harganya 1.250.000. Tapi apa bonus tambahan yang kami berikan? Ini ada printer Bluetooth supaya teman-teman langsung bisa transaksi. Oke. Nah, jadi ini saya promo berlaku hanya untuk 7 orang hari ini ya. Sampai jam 23.59. Ini saya kirimkan formnya bagi yang mau mendaftar langsung hari ini. Ya, saya kirimkan nih ya. Oke, nanti chat adminnya di sini ya, teman-teman ya. Oke, silakan melakukan pendaftaran. Nanti langsung chat ke admin di situ. Sampai jam 11.59 saja. Ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Jadi promonya hanya untuk 7 orang ya. Mana dia tadi? Oke. Yang untuk 7 orang, nanti cara menjalankannya di sini ya. Ini saya belum ganti. Hari kalau saya nggak ngisi training besok, yang sudah daftar hari ini, besok langsung saya mentoring besok pagi. Karena kemarin saya ada janji Sabtu besok ini ada training dengan Rainusa.
Tapi sorenya insya Allah bisa atau malam gitu, bisa saya training menjalankan usahanya, bagaimana berpromosi menggunakan robot dan lain sebagainya. Ya teman-teman ya. Nah jadi saya tunggu untuk yang mau jadi distributor ini dapatnya. Saya bikinkan websitenya juga. Saya mentoring APH-nya ya. Distributor bisa menjual kembali ya. Kemudian ini bonus saya kasih, timbangan saya kasih, printer saya kasih. Nah untuk agen 1.200.000. Nanti teman-teman bisa akses di sini ya. Ketik aja baletravel.com. Nah di sini pakai kode promo yang ini teman-teman. Kode promonya distributor 26 supaya terpotong harga 25 jutanya menjadi 6.500.000. Kalau agen nanti pakai agen 26. Itu kode promonya ya, supaya mendapatkan kode promo. Saya tuliskan kode promo agen ya. Agen sama dengan agen 26. Kalau kode distributor dengan distributor 26. Nah, itu udah saya kirimkan teman-teman. Silakan bagi yang ingin memiliki bisnis ini, segera isi biodata itu dan kirim ke eh, itu WA adminnya ya. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Oke, kira-kira ada pertanyaan? Silakan Kak Ira, Kak Aisyah, Kak Muhammad, apa nih? Kak Pio, banyak nih, Kak Gopar. Silakan. Ada yang ditanyakan? Kira-kira sudah paham cara menjalankan bisnisnya? Ya, Saya ingin bertanya, silakan Pak ya Gopar. Pak Gopar dari mana? dari Mataram. Wow, dari Mataram, Masya Allah. Ingin bertanya, coba mungkin bisa dilihatkan perbedaan antara harga pesawat dari Traveloka sama Z System. Oke, siap. Coba kita tes ya. Aduh, kok saya keluar ya? Bentar. Kita coba, bentar. Saya share. Jadi kita akan lihat permainannya. Saya tes, mana tadi? Ini Traveloka. Oke, oke, ntar. Mana tadi sistem yang saya pakai? Ini ya. Oke, kita coba cek tiket pesawat dari Batam Jakarta ya. Dari Batam Jakarta tanggal 1 September. Kita tes dulu. Coba kita buka Traveloka. Traveloka.com. Oke, kita cek dari Batam Jakarta ya. Jakarta. Jakarta Soekarno-Hatta tanggal 1 September. 1 September. Coba kita cek. Garuda Superjet 1192. Coba kita lihat di sini di apa ini tadi? Lion ya. Oh, Superjet. Kita lihat tanggal 1 bulan September. Oh, gini caranya. Nah, sini sebelah. Oke. Kita lihat jam berapa nih berangkatnya? Jam mana tadi? Jam 8.25 Superjet ya, jam 8.25 Superjet. Jam 8.25 nih. Oke. Superjet ya, Superjet 857. Like detail 857. Oke, 192.200. Coba sekarang kita akan lakukan booking di apa? Di Traveloka. Berapa jadinya? Saya pilih yang mana tadi nih? Ini ya. Saya ambil. Oke.
Original 119, reschedule sama bagasi to continue. Biasanya di Traveloka itu kalau dia lebih murah, dia pasti memainkan komisi. Komisi itu kalau enggak salah kadang 1.500 dikuranginya. Kemudian 2.500, 5.000, 10.000. Dia mainkan seperti itu, teman-teman. Makanya dia kadang-kadang lebih murah nampaknya. Itu harganya sama tadi ya. Oke, coba saya tes sampai dengan di booking. Email 8 19 91. Oke, emailnya. Nah, oke. Kemudian Tuan, Mister, ya. Kita ulangi lagi namanya. Oke. Nasional Indonesia. Indo HIJ. Coba kita continue. Ini penawaran back. Nah, tengok teman-teman. Ini travel asuransinya aja sampai 72.800. Mahal banget ya kan? Kalau kita tadi cuma 20.000. Nih, kita back. Nah, nih 20.000 asuransinya. Kalau Traveloka sampai 72.800. Kalau kita booking otomatis melonjak ini harganya teman-teman. Ya enggak? Nah gitu. Sudah Pak Gofar udah kelihatan ya. Pak Gofar, halo? Ya, paham, paham. Ya, udah kelihatan ya. Nah, jadi ini travel assurance insurannya yang diambil 72.800, kita aja cuman 20.000. Kalaupun kita kita nggak ambil nggak masalah. Ini malah semakin kurang harganya. Tidak akan nambah yang ini jadi 20.000. Kalau ini di mana ininya? Nggak bisa di cancel. Ini sudah dihitung dengan biaya layanan dan asuransi pasti di sini dia. Gitu caranya. Ya, kalau dia murah-murah sedikit itu paling 10.000 dikurangi atau 3.000, kadang 5.000, kadang 1.500. Yang penting dia lebih murah kelihatannya banding punya kita. Jadi dia ngambil komisi sedikit tapi sering. Kalau kita eh, itu tadi. Nah, kalau teman-teman mau seperti Traveloka seperti ini, ada budget nanti yang harus teman-teman keluarkan supaya dia otomatis. Jadi kita bisa mengurangi ini, mengurangi komisi. Nanti teman-teman bisa eh, langganan di sistem ini itu harus memiliki domain hosting sendiri, begitu. Makanya Kak, tadi kalau teman-teman jadi distributor, otomatis yang itu sudah punya, nanti teman-teman tinggal eh, biaya tambahan untuk dimasukkan kode yang autopilotnya. Kalau yang ini kan sekali bayar untuk lifetime, tidak ada bayar-bayar lagi, begitu. Tapi kalau teman-teman mau punya website seperti Traveloka ini nanti ada di sini dia. Ada di. Nah, ini kita bisa setting harga di sini teman-teman nih, ubah naik harga turun gitu. Tapi ini harus punya website autopilotnya. Ini kita pesan nanti. Itu sekitar 500.000 per bulan, per tahun perpanjangannya. Tapi per bulan kalau mau beli sistem yang itu sekitar 7 jutaan enggak salah. Tapi sudah autopilot teman-teman. Siapa yang mau beli tiket kasih websitenya, dia akan ngecek sendiri nanti seperti Traveloka. Dan kita bisa menaik menurunkan komisi di situ. Seperti yang di sini tadi. Nih. eh, ini kan setting harga naik turun gitu. Gitu ya. Ini kayak Traveloka nanti. Sama kayak mereka. Nih. Ini asuransinya tinggi kali. 72.000. Kita cuma 20.000. Gimana? Masih menang kita ya kan? Mudah-mudah semua sistem bisa kita lakukan. Kalau Traveloka ya monoton begitu. Seperti itu teman-teman ya. Cukup ya penjelasan saya hari ini. Bagi teman-teman yang mau daftar silakan langsung nanti isi form yang sudah saya kirim. Kemudian japri ke nomor yang sudah saya kirim itu di apa? Admin, di admin.
Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Pak Pio? Ada Pak Pio atau Kak Pio ini? Kak Aisyah? Dan Kak Aisyah? Ya, silakan kalau mau bertanya. Oke, cukup ya. Saya matikan dulu recordnya. Sampai di sini dulu. Kita tunggu sampai jam 11.59 hari ini. Bagi yang ingin daftar, tadi distributor 6.500.000 dengan bonus segudang termasuk dengan printer Bluetooth, kemudian ada timbangan kita kirimkan nanti, kemudian akan dapat website ya, website untuk rekrut agen. Kemudian kalau untuk agen 1.250.000 saja. Dapat itu, dapat printer Bluetooth. Oke, kawan-kawan, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu karena sudah asar juga, kita mau sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Siapa tahu nanti teman-teman bisa memiliki sistem ini, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan
Aduh